الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di saat ini Allah masih diberikan kesehatan dan hidayah terus istiqomah di ngaji anak tadi. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah hari ini guru kita Ustaz Syarif Jabo akan melanjutkan kajian kaitannya dengan tulisan tarjih. Dan mari kita buka kajian ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu waktu tertempat kami persilakan kepada Ustaz Syarif Jabo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu para jamaah pengajian pagi Masjid Ar-Ruhama yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mensyukuri berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk kebaikan. Nikmat usia kita manfaatkan untuk berbuat baik. Nikmat harta kita manfaatkan untuk berbuat baik. Nikmat kesehatan kita manfaatkan untuk berbuat baik. Dan berbagai nikmat lainnya kita tempatkan di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Bapak Ibu pagi hari ini adalah memanfaatkan waktu dan kesehatan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, walaupun mungkin suasananya mendung, khawatir akan turun hujan, gak bisa pulang, tapi ternyata tidak menyurutkan semangat untuk hadir di majelis yang berkah ini. Itulah pilihan-pilihan. Sebenarnya Bapak Ibu bisa memilih istirahat di rumah, tidur di rumah, atau jalan-jalan ke pasar, olahraga dan lain sebagainya. Karena hidup ini pilihan kita harus yang kira-kira nantinya mendapatkan kebaikan. Jangan sampai pilihan kita atas dasar hawa nafsu kita, karena tidak akan memberikan manfaat di kemudian hari. Karena kita meyakini ada hari akhir, ada hari di mana dibalasnya amal-amal yang kita lakukan di dunia. Maka ketika itu kita meyakini ada hari pembalasan, buatlah perbuatan-perbuatan kita yang kira-kira perbuatan itu nanti mendapat kebaikan dari sisi Allah Subhanahu. Jadi tetap semangat untuk menghadiri majelis pengajian Ahad pagi, ajak sanak saudaranya, ajak kerabatnya, temannya untuk sama-sama meramaikan masjid, memakmurkan masjid, diantaranya dengan hadir di pengajian Ahad pagi. Mudah-mudahan dengan itu kita diberikan kesehatan dan keberkahan. Allahumma amin. Bapak Ibu, sedianya kita akan melanjutkan ngaji tarjih tentang bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW. Tapi karena dalam beberapa hari ini ada suksesi kepemimpinan, di mana memilih pemimpin itu juga termasuk hal yang penting. Jangankan yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan, yang memimpin kita dalam perjalanan pun harus kita pilih.
Jadi kalau di antara kita bersafar, misalnya ke Surabaya misalnya, kita hanya terdiri 2-3 orang, harus ditunjuk pemimpin. Ya, padahal hanya sekedar untuk safar, tapi agama memerintahkan tunjuk pemimpin. Apalagi ini dalam kehidupan bermasyarakat hingga 5 tahun ke depan, maka penting juga untuk kita menunjuk pemimpin. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya pilihan masing-masing. Saya tidak akan mengalahkan maupun berkampanye. Hari kampanye sudah selesai dan saya tidak boleh kampanye, harus netral. Tapi saya ingin mengajak untuk tadabbur ayat-ayat kepemimpinan. Barangkali bisa jadi bekal bagi kita semua untuk menentukan siapa yang pantas dipilih untuk memimpin kita semua. Karena ada ungkapan dalam Islam itu, ana muslimun qabla kulli syai'. Saya muslim sebelum segala sesuatunya. Saya muslim sebelum berbuat. Saya muslim sebelum melakukan sesuatu. Artinya saya akan jadikan pedoman Islam untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak asal melakukan sesuatu. Ada dasar agama yang kuat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Itu artinya ana muslimun qabla kulli syai'. Yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah perilaku kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena beliau salah seorang raja. Di samping sebagai seorang nabi, beliau adalah raja. Bahkan kekuasaannya adalah kekuasaan yang besar yang tidak tertandingi. Beliau adalah raja terakhir dari Bani Israel. Kalau kita lihat surat Shad ayat 15, di situ beliau pernah memohon kekuasaan kepada Allah, kekuasaan yang tidak ada bandingannya. Jadi pernah berdoa kepada Allah agar diberikan kekuasaan yang tidak ada bandingannya. Dalam surat Shad ayat 35 Allah berfirman menjelaskan tentang doa Nabi Sulaiman. Qala rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ia berkata, Sulaiman berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan atau kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Apakah doa Nabi Sulaiman ini dikabulkan oleh Allah? Dikabulkan. Sehingga beliau memiliki kekuasaan yang luar biasa. Dalam ayat selanjutnya, salah satu kekuasaan beliau menundukkan angin. Jadi Allah tundukkan angin untuk beliau sehingga bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang diinginkan. Jadi kalau Bapak Ibu dari rumah ke sini naik kendaraan, kalau Nabi Sulaiman cukup naik angin. Kalau Nabi Sulaiman mau ke JIS, cukup naik angin aja. Jadi ditundukkan untuk beliau angin sebagai kendaraan. Wasakharna lahu tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Kalau kita nonton dulu ada di Indosiar itu film Mak Lampir. Mak Lampir itu yang bisa terbang. Itu hanya trik lah, bukan betul-betul bisa terbang. Tapi kalau Nabi Sulaiman betul-betul bisa terbang, karena angin yang beliau perintahkan untuk membawa. Di samping itu beliau ditundukkan setan-setan jin-jin untuk membangun bangunan yang besar.
wasyayatin kulla banna'in wa ghawwas, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, maksudnya jin-jin, semuanya ahli bangunan, membuat bangunan-bangunan yang besar. Ada penelitian dosen Syarif Hidayatullah, dosen UIN Jakarta, itu melakukan penelitian tentang Borobudur. Kata beliau, Borobudur ini peninggalan Sulaiman. Apa indikasinya kalau itu peninggalan Sulaiman? Yang pertama dari sisi nama Nabi Sulaiman. Nama Nabi Sulaiman ini khas Jawa, karena orang Jawa itu biasanya namanya banyak sunya. Soekarno, Soeharto, Sunarti, Sunarto, Sukarti, Soekartono, Soeharti, Soeharto, dan lain sebagainya. Ya, satu-satunya Nabi yang ada khas-nya siapa? Ya Sulaiman. Ya, ada nggak nama orang Jawa Sulaiman? Ada. Pak Ahmad Sulaiman almarhum. Iya. Beliau kan sudah sepuh beberapa waktu yang lalu, yang dari Flores maksudnya. Iya. Sudah. Iya. Sudah saya tahu. Jadi itu penelitian ya, tapi benarnya Allah, Borobudur itu peninggalan Sulaiman, kata peneliti. Indikator yang kedua, dekat dengan Borobudur itu ada candi namanya Ratu Boko, tepatnya di daerah Prambanan, arah Piungan. Saya pernah lihat tapi nggak pernah masuk ya. Nah, Boko itu dia Balkis, seorang penguasa negeri Sabah pada saat itu. Kemudian indikator ketiga, di dekat Jawa Tengah itu ada kabupaten namanya Wonosobo. Itu dulunya negeri Sabah. Ya, terlepas dari benar tidaknya, yang pasti kerajaan Sulaiman itu berpusat di Palestina. Situ ada Masjidil Aqsa, di situ ada Tempel Sulaiman Temple. Jadi Nabi Sulaiman ini ditundukkan jin-jin yang bisa membangun bangunan besar dan bisa menyelam ke dasar laut yang paling dalam. Karena itu tempat-tempat tinggalnya jin itu disebutkan oleh Nabi di hutan yang lebat, di laut yang dalam, ya. Itu tempat tinggal mereka kebanyakan. Ya. Tapi juga mereka kadang-kadang keliling ke Belimbing, ya, untuk memberdayaan sholat, ya, supaya mikirin selain Allah. Jadi walaupun tinggal di tengah hutan yang lebat atau di dasar laut yang dalam, tapi mereka tetap melakukan upaya-upaya menggoda. Ini jin yang non-muslim, jin yang kafir. Intinya Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan yang tidak ada bandingan. Pernah suatu malam Nabi sholat berjamaah bersama para sahabat, kemungkinan sholat Isya. Ketika di tengah-tengah sholat, Nabi itu mengucapkan sesuatu dan menggerakkan tangannya. Selesai sholat, Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa tadi Anda mengucapkan sesuatu dan menggerak-gerakkan tangan? Apa itu cara terbaru untuk sholat?" Kata beliau, "Tadi saya diganggu oleh iblis. Saya melaknatnya, sebagaimana Allah melaknat iblis itu, dan saya berusaha menangkapnya, dan berhasil saya tangkap. Ingin rasanya saya ikat di salah satu tiang masjid supaya besok bisa dilihat oleh anak. Tetapi saya ingat doa saudara saya, doa Nabi Sulaiman, yang memohon kepada Allah diberikan kekuasaan yang tidak ada bandingannya. Karena itu saya tidak jadi mengikat jin atau iblis tadi. Saya biarkan lepas, karena mengingat Nabi Sulaiman pernah berdoa
memohon kekuasaan yang tidak ada bandingan. Nabi Sulaiman kan menguasai jin, bisa mengikat jin. Pada ayat ini ada jin-jin yang terikat, terbelenggu. Mungkin ini jin yang nakal-nakal ini diikat oleh Nabi Sulaiman, yang tidak patuh diikat oleh Nabi Sulaiman. Sedangkan jin yang taat ya dibiarkan, membangun bangunan, ya, membuat bangunan yang besar-besar. Jadi intinya bahwa beliau adalah raja yang besar. Kita akan lihat pada surat An-Naml tentang pengalaman Nabi Sulaiman dalam memimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Dan kemudian keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami atas orang-orang mukmin lainnya. Dalam ayat ini, baik Raja Daud maupun Raja Sulaiman Allah bekali dengan ilmu. Itu artinya pemimpin itu harus punya basic pengetahuan, harus punya dasar ilmu. Jangan sampai pemimpin itu bodoh. Pemimpin harus berilmu. Karena diberikan ilmu, keduanya baik Nabi Sulaiman maupun Nabi Daud ayahandanya itu memuji Allah dengan mengatakan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kepadaku dibanding orang-orang beriman lainnya. Apa di antara kelebihannya? Ya jadi raja. Tidak ada nabi yang sekaligus raja kecuali Daud dan Sulaiman. Ada Nabi Yusuf ya. Tapi beliau bukan raja yang tertinggi. Beliau salah satu pembesar di kerajaan. Hal ini beliau lakukan atau beliau peroleh karena sebab berhasil menakwilkan mimpi raja, di mana beliau ditugasi untuk mengurus logistik. Karena menurut takwilan mimpi Nabi Yusuf terhadap mimpi raja, akan terjadi 7 tahun masa panen. Nah, setelah itu nanti akan terjadi 7 tahun masa paceklik. Bagaimana di 7 tahun masa paceklik ini tidak terjadi kelangkaan pangan, harus tersedia pangan. Maka dibuatlah lumbung-lumbung padi atau lumbung-lumbung pangan di 7 tahun pertama. Jadi ada saving terhadap hasil panen, tidak semuanya dikonsumsi. Sehingga Mesir pada saat itu tetap punya cadangan stok logistik. Bahkan orang-orang sekitar Mesir datang untuk membeli atau meminta ketersediaan pangan dari Mesir. Termasuk saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulu membuangnya ke sumur, itu datang untuk membeli logistik, karena di daerah mereka sudah tidak ada terjadi masalah paceklik tadi. Jadi beliau dilebihkan bersama ayahandanya dibanding orang beriman lainnya yang beliau jadi nabi sekaligus jadi Nabi SAW pernah bersabda, man arada dunya wa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia dan kekuasaan itu bagian dari dunia, maka harus berilmu. Jadi pemimpin itu apa? Harus punya ilmu. Walaupun dia bisa nanti mengangkat staf ahli, membentuk dewan pakar yang membantunya untuk melakukan tugas-tugas kerjaan, ya nggak apa-apa. Tapi dia sendiri tetap harus berilmu. Nah, ini penting.
penting ketika seorang pemimpin itu berilmu, maka tugas-tugas kepemimpinannya akan dilakukan berdasarkan ilmu. Dalam suatu kampanye debat presiden itu ada yang mengatakan angin kok disalahkan karena polusinya kok tidak habis-habis. Rupanya menurut yang menyampaikan bahwa ada pengaruh angin itu memperlihatkan suatu alat canggih yang bisa mendeteksi bahwa asap itu dibawa oleh angin. Ya, ini berarti dia memimpin atas dasar ilmu pengetahuan. Di Singapura nggak ada hutan, tapi kok terjadi polusi karena asap hutan di sekitarnya, di Sumatera, di Kalimantan dibawa oleh angin. Jadi bukan menyalahkan angin. Ini maksudnya diberi suatu alat atas dasar ilmu pengetahuan yang bisa mendeteksi polusi ini kebanyakan dari mana. Apakah dari asap kendaraan bermotor saja atau ada potensi polusi yang lain. Nah, sehingga disampaikanlah bahwa ada kemungkinan terbawa angin dari daerah luar tempat dia memimpin. Nah, ini berarti dia mendasari kepemimpinannya atas dasar ilmu. Jadi kalau pemimpin itu berilmu, maka dia akan menggunakan ilmu itu untuk menjadi dasar keputusan dan kebijakan. Berbeda kalau pemimpin itu bodoh, maka dia mau berbuat dia tidak punya ilmu, sehingga akan memutuskan kebijakan yang bisa jadi salah, keliru atau tidak memberi manfaat. Jadi penting untuk memilih pemimpin yang berilmu. Yang kedua pada ayat berikutnya, wa waritha Sulaimanu Daud wa qala ya ayyuhan nas ullimna mantiqat tayr wa uhdina min kulli syai' inna hadza lawal fadlul mubin. Sulaiman mewarisi Daud, ya, kerajaannya, harta besarnya dan lain sebagainya. Nabi Daud itu nabi yang jadi raja karena sebab berhasil membunuh Jalut, sehingga dia diangkat oleh Bani Israel menjadi raja. Dan beliau tipikal raja yang soleh, raja yang sederhana, karena dalam kepemerintahan beliau selalu puasa, sehari puasa, sehari berbuka. Namanya puasa Daud. Dan Nabi mengapresiasi dengan sabdanya, ahabbus shaum ilallah shaum Daud. Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Daud. Tapi Nabi tidak pernah mencontohkan, karena Nabi itu tipenya kalau diberikan dua urusan kepada beliau untuk dipilih, maka beliau pilih yang paling mudah. Jadi puasanya Nabi itu yang kita kenal ya, puasa 3 hari dalam 1 bulan, puasa Senin atau Kamis. Tidak pernah mencontohkan puasa Daud, tapi beliau mengapresiasi puasa Daud. Artinya boleh yang kuat berpuasa Daud, monggo. Karena beliau model, kalau beliau melakukan puasa Daud nanti dicontoh oleh umatnya. Sementara urusan umatnya itu banyak yang harus dikerjakan dengan tubuh yang prima, tidak dalam keadaan lapar. Lapar itu bagus dalam konteks puasa, tapi kalau terlalu sering juga ada urusan-urusan yang bisa harus diselesaikan dengan kekuatan yang lebih prima. Pernah Nabi menyampaikan ketika dalam suatu perjalanan yang puasa itu lemah, yang tidak puasa, semua barang-barang temannya yang puasa diangkat. Sehingga Nabi mengatakan hari ini pahala diborong oleh yang tidak puasa. Kenapa? Karena dia mengangkat barang-barang temannya yang puasa. Memang dalam perjalanan dianjurkan untuk berbuka supaya tidak terlalu lelah. Kalau itu puasa wajib ya nanti diganti.
di hari yang lain karena ada uzur safar. Nah, Nabi Daud juga meskipun beliau seorang raja itu makannya dari hasil membuat baju besi. Jadi produksi baju besi Nabi Daud itu sangat berkualitas. Alutsista pada saat itu ya baju perang itu baju besi yang bisa digunakan untuk berlindung saat duel. Karena perang dulu itu kan perang jarak dekat. Jadi membutuhkan baju besi. Rasulullah juga punya baju besi. Jadi beliau makan itu dari hasil penjualan baju besi. Padahal sebagai raja ya biasanya kan dapat fasilitas kan, fasilitas A, B, C, D bisa digunakan selama itu untuk kepentingan tugas-tugas kerajaan. Kan wajar orang menggunakan fasilitas, apalagi ini raja, bukan kemudian pemimpin yang bukan raja. Tapi beliau sangat zuhud. Beliau hanya mau makan dari hasil kerja. Dan ini juga diapresiasi oleh Nabi dalam sabdanya, sebaik-baik makanan adalah yang dimakan dari hasil kerjanya. Dan Nabi Daud makan dari hasil kerjanya. Saya khawatir nanti setelah ini kalau dikasih makan gak ada yang mau makan. Bukan, yaitu afdoliyah, ya, keutamaan. Bukan berarti kita menolak orang memberi makanan. Ya. Kemudian dalam lanjutan ayatnya dikatakan waqala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'in inna hadza lahul fadlul mubin. Wahai manusia, kata Nabi Sulaiman, beliau datang ke tengah-tengah rakyatnya. Kami telah diberi pengetahuan bahasa burung, kemampuan untuk memahami bahasa burung, dan kami diberikan segala sesuatu yang lainnya. Sesungguhnya ini adalah pemberian yang nyata. Dalam konteks kepemimpinan, pemimpin itu harus membangun citra positif diri. Apa sih yang dia miliki? Pengetahuan apa, kemampuan apa yang dimiliki, sampaikan kepada rakyat supaya didukung dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemimpinannya. Dalam konteks ini, seorang pemimpin membangun citra positif dirinya di tengah-tengah masyarakat. Tapi bukan melakukan pencitraan. Kalau pencitraan itu menggambarkan dirinya pada publik yang berbeda dengan keadaan sesungguhnya dia. Misalnya digambarkan supaya publik mengira dia religius, dibuatkanlah video dia sedang wudu, dia kemudian masuk masjid, dia kemudian sholat bersama jamaah yang lain, untuk menggambarkan dia religius sehari-harinya. Tapi bisa jadi berbeda dari kenyataan sebenarnya. Nah, kalau itu namanya pencitraan, ya. Mencitrakan dirinya yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, yang harus dilakukan seperti yang dilakukan Sulaiman, membangun citra positif supaya dia dikenal. Oh, raja saya begini ya. Oh, pemimpin saya punya kemampuan ini. Oh, pemimpin saya itu bidangnya ini. Nah, dalam penjelasan Nabi Sulaiman kepada publik, dia diberi kemampuan bahasa burung. Artinya betul-betul bisa berdialog dengan burung, mengerti bahasa burung. Kalau bapak-bapak yang suka burung, paling cuma isyarat aja. Oh, ini burungnya sakit. Oh, ini burungnya lapar. Ya kan? Apa bisa komunikasi? Burungnya bilang lapar, terus bapak paham, kan? Ya, tapi lebih melihat isyarat-isyarat. Beda dengan Nabi Sulaiman, beliau bisa berdialog bahasa burungnya. Ya, karena masing-masing ciptaan Allah itu punya bahasa sendiri yang dipahami di antara mereka.
Nah, Nabi Sulaiman diberi kemampuan berbahasa burung. Burung kalau kita lihat ini binatang yang paling mobile, paling banyak melakukan mobilitas. Kenapa? Karena bisa terbang kemana-mana. Dalam konteks kehidupan masyarakat, ada di antara masyarakat itu yang sering melakukan mobilitas, pengusaha, pedagang, ya, kemudian pejabat-pejabat, bangsawan-bangsawan yang kita sebut dengan elit bangsa. Maka dalam ayat ini seakan-akan dijelaskan pemimpin itu harus mampu berkomunikasi dengan elit bangsa, sehingga elit bangsa ini bisa diajak bekerja sama membangun bangsa itu. Harus berperan, karena kalau rakyat banyak mungkin terbatas kemampuannya. Tapi kalau elit bangsa, mereka berpendidikan, mereka punya harta, sehingga bisa diajak bekerja sama. Dan itu membutuhkan kemampuan komunikasi, keterampilan dalam berbahasa, termasuk berbahasa yang mendorong komunikasi ke pihak luar antar bangsa. Misalnya kemampuan berbahasa Arab kah, berbahasa Inggris kah. Nah, itu penting sehingga relasinya semakin lebih banyak. Jadi yang kedua, pemimpin harus membangun citra positif dirinya dan juga membekali dirinya dengan kemampuan berbahasa yang baik, terutama bahasa internasional. Kemudian yang ketiga, pernah Nabi Sulaiman itu melakukan ekspedisi dengan seluruh tentara. Jadi Sulaiman itu bukan sosok raja yang duduk di kursi singgasananya. Beliau juga terjun untuk menemani tentaranya kemana yang beliau kehendaki. Nah, saat melakukan perjalanan itu, beliau akan melewati suatu lembah. Di lembah ini banyak koloni semut yang tinggal. Maka ketika mendekati lembah itu, beliau sayup-sayup terdengar, yang tentaranya nggak ada yang dengar, beliau yang dengar. Ada suara komando ratu semut sebagaimana diceritakan dalam ayat ini. Ya ayyuhan naml, udhulu masakinakum, la yahdimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Wahai sekalian semut, masuklah kalian ke dalam sarang kalian agar tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentara. Maka dengan segera Nabi Sulaiman menghentikan pasukannya. Jangan kalian lewat dulu, karena beliau melihat ada potensi kezaliman di sini. Ada kemungkinan tentara ini akan menginjak semut-semut yang ada. Ini suatu kezaliman. Maka untuk menghindari itu beliau mencari cara supaya tidak terjadi kezaliman itu, sehingga beliau menghentikan. Ini artinya apa? Seorang pemimpin itu harus peka terhadap problem yang dihadapi masyarakat. Apa ini yang sedang dihadapi masyarakat? Dan lebih penting dari itu, segera mencari jalan keluarnya. Bagaimana mengatasi problem itu? Itu pemimpin. Pernah ada pemimpin ketika cabai itu naik, bahkan sampai melebihi 100.000 per kilogram. Itu kata pemimpinnya, ya sudah, masing-masing tanam cabai di rumah. Nah, ini bentuk kepemimpinan yang tidak peka terhadap problem masyarakat dan tidak mau mencari solusi. Problemnya dikembalikan kepada masyarakat itu. Atau ketika beras naik, sekarang juga naik ya beras. Itu kata pemimpinnya, adalah diganti dengan 2 buah pisang. Gak usah makan beras dulu, makan pisang. Beli pisang sekarang juga mahal. Artinya apa? Ada pemimpin yang tidak peka terhadap problem yang dihadapi masyarakat dan tidak segera mencari solusi.
Maka pemimpin yang baik itu berarti pemimpin yang peka terhadap problem masyarakat, kemudian dicari solusinya. Wah, ini kayaknya rakyat saya ini sebagian tidak punya rumah. Nah, dibuatkanlah rumah yang layak, apakah itu rumah susun dan lain sebagainya. Nah, ini rakyat saya ini ada yang kesulitan makan, terutama lansia. Ya, dikasihlah semacam tunjangan untuk lansia dan lain sebagainya. Ya. Jadi pemimpin itu harus peka terhadap problem rakyatnya dan mencarikan solusi untuk menghadapi masalah. Bahkan Nabi Sulaiman setelah mendengarkan komando Ratu Semut tadi, beliau kemudian tersenyum dan kemudian membaca satu doa menandakan kesyukuran beliau. Apa doanya? Kita baca sama-sama ya. Mudah-mudahan nanti hafal dan bisa diamalkan. Karena doa ini baik ya. Ya, semua doa baik ya. Cuman ini kan keluar dari lisan seorang raja besar dan diabadikan Allah dalam Al-Quran. Maka ada baiknya kita hafal kemudian kita amalkan. Saya mengawali, nanti Bapak Ibu mengikuti ya. Mudah-mudahan sekali baca langsung hafal. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Berapa? Ya, yang belum hafal nanti lihat surat An-Naml ayat berapa? 19. Ya. Nanti dibaca dulu gak apa-apa. Dibaca dulu. Nanti kalau sering baca kan apa? Ya. Karena ini doanya bagus. Doanya meminta kepada Allah supaya diberi ilham untuk bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur itu bagian dari anugerah, bukan menerima nikmatnya saja. Bisa bersyukur atas nikmat itu juga bagian dari nikmat. Jelas ya? Jadi menerima anugerah nikmat, apakah kesehatan, harta benda, keharmonisan dalam berumah tangga, itu nikmat. Tapi mampu mensyukuri nikmat itu juga nikmat yang baik. Nah, ini salah satu doa. Kalau Nabi mengajarkan doa yang hampir mirip kepada Mu'adz bin Jabal untuk kita baca sebelum salam. Ikuti saya ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini juga doa yang maknanya hampir mirip. Itu Nabi sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, wahai Mu'adz, jangan kamu lupa membaca doa di akhir sholatmu. Ulama berbeda pendapat di akhir sholat itu apakah setelah salam atau sebelum salam. Sebagian berpendapat karena waktu yang mustajab itu sebelum salam, ya sebelum salam. Ya, tapi boleh juga setelah salam, artinya setelah zikir ya. Kemudian rangkaian doa, nah salah satu doanya itu. Nah, mudah-mudahan doa ini mudah kita hafal dan kemudian kita amalkan dalam sehari-hari. Atau mungkin di antara jamaah ada yang sudah hafal dan mengamalkan. Ya, setelah sujud kedua dari rakaat terakhir kan kita duduk tasyahud akhir, baca tasyahud, baca sholawat. Setelah itu baca doa perlindungan dari 4 hal, baru kemudian baca doa ini. Atau ada doa yang dianjurkan kalau menurut putusan tarjih itu, kita belum sampai pada pelajaran itu. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika
warhamni innaka antal ghafurur. Itu juga doa yang dianjurkan dibaca sebelum salat. Jadi kalau kita lihat doa ini, rupanya Nabi Sulaiman memohon kepada Allah supaya beliau bisa bersyukur, dan beliau hamba Allah yang bersyukur. Jadi kalau ada orang kaya bersyukur, itu luar biasa. Ini Nabi Sulaiman kaya, penguasa, bersyukur. Ya. Bahkan dalam doa ini juga beliau minta kepada Allah supaya diilhami bisa beramal soleh. Karena memang tugas-tugas kepemimpinan atau amanah kepemimpinan itu berpeluang dapat amal soleh. Dengan kewenangan kekuasaan yang dimiliki, dia punya kesempatan beramal soleh. Tetapi ada yang tidak memanfaatkannya untuk beramal soleh, ada yang memanfaatkannya untuk menzolimi, ada yang memanfaatkannya untuk memperkaya diri, ada yang memanfaatkan kepemimpinannya itu untuk kesombongan dan lain sebagainya. Karena itu orang yang mendapat perlindungan Allah, ada hadis yang menyebutkan 7 golongan yang nantinya di hari kiamat akan mendapat perlindungan di hari di mana tidak ada perlindungan. Siapa salah satunya? Yang pertama Nabi sebut adalah al-imam al-adil, pemimpin yang jadi luar biasa pahala menjadi pemimpin. Karena itu mudah-mudahan kita dianugerahi pemimpin yang amanah. Allahumma. Ini aminnya singkatan atau doa? Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi yang pertama, pemimpin itu harus punya ilmu. Yang kedua, pemimpin mampu membangun citra positif dirinya supaya dikenal oleh masyarakat. Juga mampu untuk menguasai bahasa. Yang ketiga, dia harus sensitif atau peka terhadap problem masyarakatnya dan mencarikan solusi. Jangan lupa. Yang keempat, suatu hari Nabi Sulaiman melakukan inspeksi terhadap pasukan burung. Kalau pemimpin kan punya pasukan manusia aja. Ini kalau Nabi Sulaiman punya pasukan jin, punya pasukan manusia, punya juga pasukan burung. Ya, memang waktu itu belum ada angkatan udara, tapi Nabi Sulaiman memanfaatkan kemampuan burung sebagai angkatan udaranya. Nah, waktu melakukan inspeksi itu semua burung hadir. Burung elang hadir, burung nuri hadir, burung cendrawasih ya hadir. Burung apa lagi, Bang? Ada satu burung yang tidak hadir, namanya hudhud. Ya. Makanya kita lihat ayat ini, Maliya la arul hudhud am kana minal ghaibin. Saya kok tidak lihat hudhud. Apa dia ini memang tidak hadir? Jadi burung cendrawasih dari Papua aja hadir. Kalau burung hudhud dari mana kira-kira? Dari Madura mungkin ya. Karena Madura itu kan mengulangi kata. Soto kan to soto. Jadi kemungkinan ini hanya guyon. Ya, kemungkinan burung di daerah sekitar Palestina itu. Ya. Burung pelatuk, ya umumnya burung pelatuk kan nggak besar-besar. Apakah bermasalah tidak hadir satu burung saja? Ternyata bermasalah besar, karena pada ayat selanjutnya Nabi Sulaiman mengatakan sebagaimana yang difirmankan Allah, la u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bisultanin mubin. Aku akan memberi kepada burung yang tidak hadir ini hukuman yang berat, dan aku akan sembelih dia atau aku akan sembelih. Bayangkan ancamannya hukuman berat atau hukuman mati. Hanya tidak hadir apel pagi ini. Bapak Ibu pernah tidak hadir apel pagi enggak? Apakah ancamannya seberat ini? Enggak seberat ini. Itu artinya bahwa Raja Sulaiman itu
sangat mendisiplinkan siapa yang berada dalam kepemimpinan. Dalam hal ini pasukan buruh. Jadi nggak hadir aja ancamannya sudah berat sekali. Hukuman yang berat atau hukuman mati. Ini menunjukkan beliau sangat mendisiplinkan aparaturnya. Karena disiplinnya aparatur itu berdampak baik bagi rakyat. Terpenuhi layanan-layanannya. Pelayanan semakin lebih baik karena aparaturnya disiplin. Bapak Ibu kalau datang ke kelurahan, di kelurahan kok nggak ada orang karena tidak disiplinnya aparaturnya, kira-kira biasa-biasa saja atau kecewa? Padahal itu jam kerja misalnya ya, bukan hari libur. Nah berarti disiplinnya aparatur itu bisa memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Ya, sampai sejauh itu Nabi Sulaiman berpikir ini aparatur harus disiplinkan. Jadi pemimpin yang baik itu yang keempat harus mampu membina, mendisiplinkan aparaturnya sehingga dengan disiplinnya aparatur menjadi baiklah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Rupanya Burung Hudhud bukan tidak hadir tapi terlambat saja, sehingga beberapa saat dia datang dan mungkin minta maaf ya, tapi tidak dijelaskan dalam ayat ini bahwa Burung Hudhud minta maaf ya. Dengan santai dia kemudian datang menyampaikan tidak hadir ini karena barusan dari negeri Sabah, bukan jalan-jalan tapi investigasi dakwah. Jadi saya punya informasi yang Anda tidak punya, wahai Tuan Raja, yaitu saya datang dari negeri Sabah dengan informasi yang valid. Saya mendapati ada seorang ratu, dia memimpin rakyatnya, diberikan kesejahteraan oleh Allah, dan dia punya singgasana yang besar. Tapi sayangnya dia dan rakyatnya menyembah matahari. Wah, ini manfaat bagi Nabi Sulaiman ini berita ini. Karena Nabi Sulaiman itu di samping seorang raja juga seorang nabi, dan tugas utama nabi itu mengajak manusia menyembah Allah. Maka tidak jadilah burung hudhud ini disembelih. Karena ada alasan yang tepat atas tidak hadirnya. Baru datang dari negeri Sabah yang cukup jauh dari Palestina. Negeri Sabah sekarang itu ya Yaman. Bayangkan dari negeri Sabah ke Palestina itu terbangnya bisa berhari-hari mungkin. Nah, karena dapat informasi yang penting ini, Nabi Sulaiman tidak jadi memberi hukuman. Tapi apakah beliau percaya begitu saja? Kalau kita lihat ayat 27, beliau mengatakan qala sananzur as-sadaqta am kunta minal kadhibin. Baik, kita akan lihat beritamu ini valid, kamu benar atau kamu berbohong. Ya. Berarti sebagai pemimpin Nabi Sulaiman ini tidak mudah mempercayai berita dari orang terdekatnya sekali. Beliau berupaya melakukan tabayun. Nah, inilah pemimpin. Pemimpin harus selalu tabayun atas berita yang sampai kepadanya, meskipun berita itu dari orang terdekatnya. Kenapa dia harus tabayun? Supaya memastikan berita itu benar dan dijadikan pedoman dalam keputusan dan kebijakannya. Kalau suatu kebijakan atau keputusan diambil berdasarkan berita hoax, kira-kira bagaimana keputusan itu nantinya? Baik atau tidak baik? Bisa jadi tidak baik karena dasarnya berita hoax. Ya kan? Misalnya ada sampai ke wali kota, wah di Blimbing ada teroris, padahal sebenarnya bukan teroris. Akhirnya wali kota berkoordinasi dengan tentara, dengan polisi untuk melokalisir rumah yang ditempati yang diduga teroris itu. Nah, keputusannya jadi bermasalah. Kenapa? Karena didasarkan berita tidak valid, berita hoax. Maka di sini dituntut seorang pemimpin harus bertabayun atas berita yang sampai kepada. Jangankan pemimpin, orang beriman biasa yang bukan pemimpin juga
juga wajib tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Hai orang beriman, kalau datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka bertabayyunlah. Ya, disuruh untuk bertabayyun. Itu beriman biasa, orang biasa, apalagi pemimpin. Karena itu Bapak Ibu jangan share berita yang didapat dari WA tanpa melakukan pencermatan tabayyun terhadap berita itu. Ya, jadi harus bersikap tabayyun dalam menerima hoax. Biasanya berita-berita hoax itu hurufnya besar-besar, atau ada perintah tolong sebarkan ke seluruh. Biasanya, tapi bukan selalu gitu. Umumnya berita hoax itu menggunakan huruf besar, agak panjang, kemudian nanti ayo disebarkan. Itu hati-hati dengan berita semacam itu. Maka untuk membuktikan kebenaran hudhud, Nabi Sulaiman menulis surat singkat dan diperintahkannya burung hudhud untuk kembali terbang ke negeri Sabah menyampaikan surat itu ke Ratu Balqis. Padahal burung hudhud ini gak sempat ketemu istri dan anaknya untuk sekedar santai-santai dulu ya. Sudah disuruh terbang langsung ke Yaman, ke Sabah. Karena ini perintah seorang nabi dan nabi itu memerintahkan, itu pasti wahyu dari Allah. Ya, ditaati. Mentaati nabi itu sama dengan mentaati Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dalam hal ini Nabi Muhammad, berarti dia taat kepada Allah. Nah, ini prinsip dalam kehidupan beragama kita ya. Kita taat Nabi Muhammad, berarti kita juga taat Allah. Karena nggak boleh Nabi Muhammad diabaikan. Dan beliau tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali itu wahyu dari Allah. Maka terbanglah burung hudhud menyampaikan surat kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis menerimanya dengan baik, walaupun yang datang membawa surat itu hanya burung. Tidak ada dalam pikiran Ratu Balqis surat kaleng ini, nggak ada. Ya, tapi beliau menyebut surat itu Kitabul Karim. Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku, dijatuhkan, bukan diberikan, tapi dijatuhkan. Tapi beliau tetap bijak dengan mengatakan surat yang mulia, Kitabul Karim. Berarti ini menunjukkan kebijaksanaan Balqis. Orang bijaksana itu biasanya dekat dengan hidayah. Kalau dia non muslim, dekat dengan hidayah Allah. Makanya nanti belakangan kita akan melihat bagaimana Balqis masuk Islam, ya, mengikuti arahan Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah. Kemudian dikumpulkanlah pembesar-pembesarnya itu. Nah, ini juga menunjukkan kebijakan Balqis ya. Dia tidak memutuskan sendiri sesuatu. Dia menyampaikan kepada penasihat atau pembesarnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Inilah ayat yang bismillah di tengah. Surat yang bismillahnya ada di tengah. Biasanya bismillah itu di mana? Nah, di awal. Nah, ini ada di awal, surat An-Naml ada di awal, ada di tengah juga. Ya, karena menceritakan surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman. Kemudian isi dari surat itu sangat pendek. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Jangan sombong di hadapanku, datanglah kepadaku dengan berserah diri. Artinya ikuti perintahku. Jangan macam-macam, jangan sombong. Wah, ini menunjukkan surat dari orang yang berkuasa betul. Ya, tidak ada pilihan. Kamu bersyukurlah diberikan kesejahteraan. Kalau bisa kamu menyembah Allah. Enggak begitu suratnya Nabi Sulaiman. Kamu jangan sombong dengan singgasanamu. Jangan sombong dengan kesejahteraan yang Allah berikan kepadamu. Ya. Kamu
untuk mengikutiku, taat kepada. Nah, jadi raja besar harus gitu, nggak boleh terlalu lemah. Maka Ratu Balkis meminta nasihat dari para pembesarnya tadi, karena beliau ma kuntu qati'ata amran hatta tasyhadu. Saya nggak pernah memutuskan suatu putusan sampai kalian melihat saya memutuskan seperti apa. Jadi tidak otoriter. Nah, ini kebijaksanaan dari Balkis juga. Maka penasehatnya mengusulkan, karena mereka merasa bahwa mereka sejahtera, punya kekuatan militer yang baik, yang kuat, maka gimana kalau kita persiapkan saja militer? Nanti kalau Sulaiman menyerang ya kita hadapi. Kata Ratu Balkis, ini juga menunjukkan kecerdasan beliau. Kalau seorang raja dengan kekuatan besar masuk suatu negeri, itu akan memporak-porandakan negeri itu dan menjadikan penghuninya dari tadinya mulia menjadi orang yang hina. Ini yang akan dilakukan Sulaiman. Karena nggak mungkin suatu kerajaan itu menyerang kerajaan lain kalau dia tidak punya kekuatan militer. Pasti dia akan berhitung dulu. Kalian datang ke tengah aja, kita perang di tengah. Ini mau masuk. Jadi kalau masuk kan memastikan bahwa kekuatan militernya lebih besar. Jadi kita nggak usah pakai kekuatan militer, kata Balkis. Lantas apa? Dia yang mengusulkan sendiri. Kita coba ini untuk memberikan harta benda. Kita utus utusan saja. Jadi rupanya Balkis ingin menguji integritas Sulaiman. Karena sering orang kalau dikasih harta itu kelompok-kelompoknya. Sekalipun itu kiai, ustadz, kiai, tokoh masyarakat, kalau sudah dikasih harta bisa kelompok-kelompoknya. Nah, ini strategi Balkis sebenarnya yang digunakan dalam pemilu, itu strategi Balkis. Dan ada yang mau, tapi ada juga yang punya jati diri, harga diri, karena dia melihat pada kebenaran yang ada. Nah, sesampainya utusan itu di kerajaan Sulaiman, beliau dengan tegas mengatakan, "Atumidunani bimani, fama atani Allahu khairum mimma atakum, bal antum bihadiyatikum tafrahun." Apakah kalian mau memberiku harta, mau menyogokku, supaya kurubah keputusanku terhadap daerah kalian? Ya, padahal apa yang Allah berikan kepadaku itu lebih baik, lebih berharga, lebih bernilai, lebih besar, lebih banyak daripada yang diberikan Allah kepada kalian. Sementara kalian kok senang dengan hadiah itu, berharap saya menerimanya. Nah, ini artinya bahwa pemimpin itu harus berani menolak gratifikasi. Kalau berani menolak gratifikasi, berarti pemimpin itu juga berani memberantas korupsi. Nah, ini pemimpin yang seperti ini yang dibutuhkan. Karena seringkali masyarakat itu sengsara karena korupsi. Betul apa betul? Ya. Pernah seorang menteri yang sekarang jadi cawapres itu mengatakan kalau di pertambangan itu tidak dikorupsi, masing-masing orang itu bisa mengantongi 20 juta. Masing-masing rakyat Indonesia itu bisa mengantongi 20 juta sebagai kesejahteraan. Ya kan, satu orang 20 juta ini. Ya, berarti besar sekali kekayaan alam kita. Tapi karena banyak korupsinya sehingga hal-hal tersebut tidak tercapai. Maka ke depan memang harus pemimpin yang berani menolak korupsi, berani memberantas korupsi, menolak gratifikasi. Ya. Sekarang yang tugasnya harus memberantas korupsi malah ditangkap. Ya. Nah, ini berarti ada masalah di petugas yang diamanahi untuk membenahi korupsi malah tertangkap. Ya. Nah, jadi ini pemimpin yang hebat, yang benar ya. Pemimpin yang berani menolak gratifikasi dengan dasar dia bersyukur atas apa yang Allah berikan. Kalau Nabi Sulaiman mengatakan
lebih baik dari yang Allah berikan, bukan berarti kemudian wah saya ini miskin berarti saya boleh dong menerima gratifikasi, bukan itu ya. Tapi keberanian menolaknya itu dan bersyukur apapun yang Allah berikan itu yang lebih baik, apakah banyak atau tidak. Karena seringkali sombongan itu lebih banyak dari keadaan seseorang yang sedang menjalankan tugas kepemimpinan. Ada seorang mantan gubernur pernah ditawari 500 miliar oleh seorang pengusaha, maksudnya disogok lah kira-kira. Ya, dia bayangkan kalau pemberian sogokannya aja 500 M, berarti berapa perolehan dia untuk mengelola suatu kekayaan alam, ya kan? Masa ada pengusaha sudah mengeluarkan 500 M nanti kembalinya cuma 500 M? Ya kan nggak mungkin, pasti lebih banyak dari itu kan? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja. Nanti Bapak Ibu lanjutkan ya dari ayat ke 36, 37 dilanjutkan lagi supaya ada PR-nya ya. Karena ini penting untuk kita bahas jelang tanggal 14 Februari. Jadi kesimpulannya, satu, pemimpin harus berilmu. Dua, pemimpin harus membangun citra positif dirinya yang sesuai dengan keadaannya, jangan pencitraan. Yang ketiga, pemimpin harus peka, harus sensitif terhadap problem yang sedang dihadapi masyarakat, kemudian segera mencari solusi atas problem itu. Karena dia dipilih sebagai pemimpin itu untuk menyelesaikan problem itu, bukan untuk yang lain-lainnya. Yang keempat, dia seorang pemimpin itu harus mendisiplinkan aparaturnya sehingga kepemimpinannya berjalan dengan baik, memberikan pelayanan pada masyarakat. Yang kelima, pemimpin harus bertabayun dalam menerima informasi. Jangan memutuskan sesuatu atas dasar berita yang hoax, berita yang tidak valid. Yang keenam, pemimpin itu harus berani menolak gratifikasi, kecil maupun besar jumlahnya, sekaligus berani atau berkomitmen untuk memberantas korupsi. Dalam kajian Harvard University, Harvard itu perguruan tinggi terkemuka di Amerika, itu Inggris atau Amerika itu Harvard? Amerika ya, menyebutkan kriteria pemimpin itu 5 yang disingkat menjadi SPIRE atau SPIRE ya. Kalau dibaca biasa SPIRE, kalau mungkin logat Inggrisnya SPIRE. Apa S-nya? S-nya itu spiritual. Artinya pemimpin itu ya ada kesolihan. Karena kesolihan itu motivasi dasar yang mendorong seseorang berbuat baik. Jadi harus kuat spiritualnya. Ya ditandai dengan sholat ya, ditandai dengan beragama yang baik. Yang kedua, P-nya itu physical. Physical itu kesehatan jasmani. Ya, pemimpin jangan terlalu tua betul. Ya. Secara fisik dia sudah tidak seperti yang muda. Ya. Jadi harus lebih sehat jasmaninya. I-nya intelektual, cerdas. Pemimpin itu harus cerdas. Yang R-nya relation. Relation itu dia membangun banyak relasi, dikenal di masyarakat luas, masyarakat internasional, mungkin karena prestasinya dan lain sebagainya. Yang terakhir E. E itu apa kira-kira? Emotion. Ya, harus mampu mengendalikan emosinya, jangan sedikit-dikit marah, gebrak-gebrak meja. Ya, nah siapa di antara 3 paslon itu yang lebih mirip dengan kepemimpinan Sulaiman? Silakan Bapak Ibu yang memilih. Ya, saya tidak ingin mengarahkan, nggak boleh. Sudah selesai kampanye dan saya juga tidak boleh kampanye karena saya harus netral. Ya, tapi saya ingatkan nanti ketika hari Rabu itu, Bapak Ibu kalau bisa sholat istikharah dulu di waktu duha itu ya. Ya, atau malamnya boleh sholat istikharah. Kemudian kalau mau ke TPS
jangan ada yang golput ya. Kalau mau ke TPS keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim Allah wala haula wala quwata illa billah. Sepanjang perjalanan, apakah itu jalan kaki atau naik motor, naik sepeda, berzikir, beristighfar. Ini mau milih pemimpin, ya penting. Kalau memilih teman dalam perjalanan saya harus ada pemimpinnya. Setelah sampai di TPS, Bapak Ibu mendaftar, kok masih harus nunggu misalnya, ya duduk sambil zikir, sambil istighfar. Ketika dipanggil giliran masuk ke ruang pencoblosan, Bapak Ibu harus memahami aturan KPU dalam mencoblos. Apa aturannya? Nggak boleh nyoblos 2 karena nanti nggak sah. Nggak boleh nyoblos 3, ketiga-tiganya nggak sah. Supaya sah nyoblos 1. Ya. Nah setelah itu ucapkan alhamdulillah, pulang berdoa, ya Allah berikan hamba anugerah pemimpin yang terbaik. Ya sudah gitu aja, ya kan? Siap mensukseskan pemilu? Nggak usah saling mencela, saling menjelek-jelekan sesama pendukung, nggak usah. Apalagi sampai tidak menyapa, wah tetangga saya 00 gitu. saya nggak mau nyapa lagi, jangan ya. Muamalah kita tetap baik ya, karena siapapun yang akan jadi presiden sudah ada di Lauhul Mahfuz, sudah ditetapkan Allah melalui takdirnya. Tapi kan kita nggak tahu sampai nanti terjadi penghitungan, ya kan? Nah karena kita tidak tahu ya kita serahkan pada Allah. Dan jangan pernah mengatakan, wah kalau tidak ini yang jadi presiden kita tidak sejahtera. Kesejahteraan itu dari Allah. Kita mengatakan mudah-mudahan kalau ini yang jadi presiden, Allah jadikan sebab untuk kita lebih baik. Allah jadikan sebab untuk kita lebih sejahtera. Nah itu baru bertauhid. Ya. Kalau Bapak Ibu mengatakan, wah kalau tidak ini tidak sejahtera kita, korupsi terus, jangan. Ya mungkin korupsi terus ya, tapi kalau kata-kata tidak sejahtera itu karena sebab disandarkan pada seseorang, itu nggak boleh, itu syirik. Ya. Tapi boleh mengatakan mudah-mudahan dengan ikhtiar presiden ini Indonesia lebih baik, Allah berikan kesejahteraan. Nah itu kalimat tauhid. Sandarannya masih pada Allah. Ya. Saya kira itu, mungkin ada 1-2 pertanyaan, saya persilakan. Nah, Bapak dulu. Tentang memilih kepemimpinan ini punya wajib sunnah mubah. Dan kalau salah apa kita berdosa, kalau benar apa berpahala. Dan kalau memposisikan diri pada golput itu salah. Sekian. Baik, pertanyaannya apakah memilih pemimpin itu wajib atau sunnah atau apa? Secara konstitusional itu namanya hak. Kalau hak itu bisa dipakai, bisa juga tidak. Ya. Tapi karena kita dianjurkan berbuat baik, beramal ma'ruf, dan berperan dalam kehidupan bernegara bermasyarakat itu suatu kebaikan, maka kita katakan bahwa ini sunnah untuk memperoleh kebaikan. Ya, karena kalau kita katakan wajib nanti yang tidak nyoblos berdosa. Ya, jadi sunnah untuk memperoleh kebaikan. Karena pemimpin ini dalam negara kita bukan ditunjuk, tapi harus dipilih oleh rakyatnya. Tidak seperti kerajaan. Dan kalau ternyata setelah hasil ikhtiar kita, hasil bandingan-bandingan kita, kemudian kita memilih si A, si B atau si C yang jadi pemimpin, dan ternyata dia mengemban amanah dengan baik, kita ikut dapat pahalanya. Ya. Tapi kalau ternyata yang kita pilih salah, tapi kita sudah membandingkan, berusaha, hanya saja datanya mungkin kita tidak valid memilih seseorang, ya kita tinggal
memohon ampun kepada Allah saja. Ya. Jadi tetap ada kebaikan daripada yang tidak mau tahu dengan urusan negara. Karena Nabi bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslim falaysa minhu." Siapa yang tidak memperhatikan suatu urusan orang beriman, orang Islam, maka dia tidak termasuk dari orang Islam itu sendiri. Kira-kira memilih pemimpin itu urusan orang Islam juga atau tidak? Iya, karena dengan pemimpin itu akan menentukan hari raya, menetapkan yang ada maslahatnya bagi orang Islam. Jadi kalau sebaiknya saya anjurkan tetap memilih. Kalaupun Bapak Ibu menganggap jelek semua dari 3 paslon itu, ya Bapak Ibu pilih yang paling sedikit jeleknya. Masa jeleknya banyak semua, ya kan? Nah, pilih yang paling minim jeleknya itu saya. Ya, tapi insya Allah kita husnuzon, ya semuanya putra terbaik, ya. Dan siapa yang paling baik dari yang terbaik itu, ya itu yang kita pilih. Tapi kalau kita anggap semua jelek, ya siapa yang paling minim kejelekannya itu yang kita pilih. Saya kira. Ada lagi? Monggo. Oh iya. Mungkin pakai mic biar yang lain enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Ustaz tentang doa tadi, doa Nabi Sulaiman yang Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Itu dibaca waktu sujud atau sebelum salam. Dan lagi ada lagi doa dalam surat Al-Ahqaf 15 itu sejenis dengan itu, yang amalan sholihan tardu wa asribi fi dzurriyyati ini betul ilaika wa ini minal muslimin. Oh agak, maksudnya hampir sama. Jika apa juga penting juga untuk doa pada waktu sebelum salam. Itu aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menduga pertanyaan ini karena tadi ada contoh doa lain yang hampir mirip yang saya sampaikan, yang Nabi perintahkan kepada Muaz untuk dibaca di akhir sholat. Kalau ada perintah semacam itu, berarti ada doa pada tempatnya. Walaupun doa bisa kita baca kapan saja, di mana saja, ya. Tapi karena Nabi menentukan tempatnya, maka kita pilih yang khusus ada tempatnya itu untuk kita baca sesuai dengan perintah Nabi, yaitu di akhir sholat. Adapun doa yang bersifat umum, boleh saat sujud, boleh sebelum salam, boleh di kesempatan yang lain. Nah, itu prinsipnya. Jadi dalam sholat itu kesempatan berdoa selain doa-doa sholat itu 2. 1 saat sujud, 2 sesaat sebelum salam. Tapi harus bahasa Arab, ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau mau pakai bahasa Indonesia nanti doanya setelah sholat aja, setelah rangkaian zikir boleh pakai bahasa Indonesia karena sudah di luar sholat. Tapi kalau masih dalam sholat, Bapak Ibu harus hafal beberapa doa yang ingin Bapak Ibu baca ketika sholat itu. Misalnya tadi doanya Nabi Sulaiman, ya sudah nggak apa-apa dibaca saat sujud, dibaca sebelum salam, atau dibaca di kesempatan lain, boleh. Ya. Jadi sesuatu doa yang dibatasi tempatnya, ya kita baca pada tempatnya. Sesuatu doa yang bersifat umum boleh kita baca kapan saja dan di mana saja. Ya. Itu prinsipnya. Saya kira itu. Allah. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Oh, masih ada? Monggo. Jadi bahasa Arab itu menentukan sekali dalam sholat misalnya. Bukan bahasa Arab tertolak ya. Iya. Kalau sholat itu kan apa namanya, sudah ketentuan ibadah yang khusus, nggak boleh ditambah-tambah kecuali ada perintah dari Nabi. Karena
mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat itu sholat. Berarti Nabi membatasi sholat kita harus sesuai dengan sholat Nabi. Tidak boleh dibuat inovasi-inovasi baru dalam sholat. Termasuk dalam berdoa tadi, ketika Nabi bolehkan baca doa yang sifatnya umum, ya boleh berarti. Ya, saya kira masih ada. Monggo. Si saat Pak Profesor Dinasuddin berkunjung malam saat di gereja itu memberikan tuntunan doa, Allahumma walli alaina yarona wa la tuwalli alaina syirorna. Itu sumbernya dari bahasa Arab biasa. Ya Allah, berilah kami pemimpin yang baik dari sekitar kami dan janganlah pemimpin yang buruk dari sekeliling kami. Itu ya, artinya seperti itu, Ustaz. Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian doa tadi yang dicontohkan dalam Quran atau yang lain, doa yang dalam Quran itu apa boleh Ustaz dibaca di saat sujud? Karena ada kalangan Ustaz yang baca Quran dalam sujud. Yang terakhir Ustaz, saya nggak tahu ini hadis atau bagaimana mohon penjelasannya. Lebih baik dipimpin oleh orang dolim 40 tahun daripada tidak ada pemimpinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, secara redaksional saya belum tahu persis apakah itu dari hadis atau yang jelas dari Quran bukan. Ya. Tapi secara substantif ada doa semacam itu dalam hadis. Ya Allah, siapa yang memimpin umatku dan dia berlaku lemah lembut terhadap umatku, maka lembutilah dia. Ya Allah, siapa yang memimpin umatku dan dia berlaku kasar terhadap umatku, maka kasarilah dia. Nah, ini berarti pemimpin yang lembut itu kan pemimpin yang baik. Sedangkan pemimpin yang kasar, pemimpin yang buruk. Maka jadi doa tadi, Allahumma walli alaina yarona wala tuwalli alaina syirara. Ada juga doa man yakhafuka wa yarhamuna, pemimpin yang takut kepadamu dan yang mencintai kami. Jangan engkau anugerahkan kepada kami pemimpin man la yakhafuka wa la yarhamuna, yang tidak takut kepadamu, yang tidak menyayangi kami. Nah, itu secara substantif ada. Jadi nggak apa-apa. Yang kedua, doa yang berasal dari Al-Quran boleh dibaca di dalam sujud dengan niat baca doanya, bukan baca Al-Qurannya. Ya, tapi kalau niatnya baca Qurannya nggak boleh, karena ada larangan dalam hadis Nabi, dilarang membaca membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Ya. Kalau itu kan ada di tengah-tengah Ustaz ya, Robi Ausidnya itu, yang maksud ayatnya itu dibaca lengkap gitu Mas ya? Itu ayat itu Mas? Ya, itu dia menganggap itu baca Quran, karena doanya kan mulai dari Robi Ausidni. Ya, kalau dia baca Robi Ausidni, kemudian dalam hatinya dia bermaksud baca doa, maka tidak terlarang. Yang terlarang itu kalau dia niatkan baca Qurannya. Ya, dalam sholat baca Qurannya itu hanya saat berdiri, ada Al-Fatihah dan ada surat pada rakaat pertama dan kedua. Selebihnya baca doa yang dituntutkan. Masuk Robi Habib Nasolihin, Robi Jarin Nasola itu kan semua boleh. Apapun doanya, selama niatnya bukan mengaji, bukan baca Quran, nggak ada masalah. Ya, apapun doanya yang berasal dari Al-Quran, selama itu tidak diniatkan baca Qurannya, maka boleh. Tapi kalau dia berniat membaca Al-Qurannya, maka itu terlarang. Nah, itu prinsipnya. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Lupa. Lebih baik dipimpin oleh orang dolim selama 40 tahun daripada tidak ada pemimpinnya. Ya. Itu hadis apa? Itu kan untuk menegaskan suatu ungkapan bahwa ada pemimpin itu baik. Masalah dia nanti akan memimpin dengan amanah atau tidak amanah atau zalim, yaitu persoalan lain. Ya, jadi bukan terjadi secara nyata.
Apa mau Bapak Ibu terjadi secara nyata 40 tahun dizolimi? Kan enggak. Itu artinya arti ungkapan itu ya tidak secara nyata begitu, tapi untuk mengungkapkan harus ada pemimpin. Itu Bukan aja. hadis Ustaz ya? Ya. Bukan hadis. Bukan. Bukan. Ya, monggo. Masih ada? Cukup ya? Nah, sudah terlalu siang. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Tetap semangat mengaji ya. Ahad depan datang lagi ya. Insya Allah ya. Silakan diajak teman-temannya sambil silaturahmi mengenang masa SMP, masa SMA. Oh ini teman saya nih belum mengaji ya diajak. Ya barangkali mau kan. Masalah tidak mau kan urusan lain. Yang penting diajak dulu. Kalau mau ya alhamdulillah. Barangkali karena sebab Bapak Ibu mengajak dia tambah semangat sholatnya, tambah semangat beragamanya, kan Bapak Ibu dapat pahala yang luar biasa. Ya, jadi hubungi teman-temannya masa lalunya itu siapkan, kemudian diajak mengaji. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke Ustaz Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syarif atas ilmu menghadapi novel pemimpin. Untuk hal depan kajiannya adalah kajian kita Islam oleh Ustaz Abdul Rahim Said. Mudah-mudahan kita bisa hadir kembali di masjid ini. Mari kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berulang berbicara maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah hari ini sarapannya biar bisa silakan antri. Siap, Ustaz.